Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Utilitarianisme dalam Bisnis. Kelompok 3 terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Nur Anissa, yang kedua Ayu Indriani Putri, yang ketiga Nur Isma Fadila, keempat Pravita Adela Rosadova, kelima Mariam Veronica, dan keenam Hafidz Firmansyah. Kata etika sendiri yaitu berasal dari Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Nah, etika sendiri artinya yaitu sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Sedangkan teori etika utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang dikemukakan oleh David Hume pada tahun 1711 sampai 1770 dan dirumuskan secara definitif oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873 dan para pengikutnya. Bentham sendiri berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang utama, yaitu prinsip utilitas. Prinsip ini menuntut agar setiap kali kita menghadapi pilihan dari antara tindakan alternatif atau kebijakan sosial, kita mengambil satu pilihan yang mempunyai konsekuensi yang menyeluruh paling baik bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Secara singkat, teori utilitarian klasik atau yang dikemukakan oleh Bentham dan Mill dapat dinyatakan ke dalam 3 pernyataan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tindakan harus dinilai benar atau salah dari nilai akibat-akibatnya. Dan yang kedua, untuk mengukur akibat-akibatnya, pertimbangan yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang diakibatkan, sedangkan hal atau pertimbangan yang lain tidak relevan. Untuk yang ketiga, kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Mill bahwa utilitarianisme menuntut semua orang bersikap keras, tidak pilih kasih, bagaikan penonton yang baik hati dan tidak pamrih. Nah, selanjutnya adalah mengenai apa kriteria dan prinsip etika utilitarianisme yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Dan prinsip etika utilitarianisme yaitu pertama ada manfaat, di mana kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Yang kedua yaitu manfaat terbesar, di mana bahwa kebijaksanaan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar atau situasi tertentu lebih besar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Manfaat terbesar untuk siapa? Di mana manfaat terbesar ini yaitu suatu kebijakan atau tindakan yang baik, tepat secara moral, dan hanya kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau keuntungan. Itu berarti tindakan yang membawa manfaat atau keuntungan tertentu adalah tindakan yang sesuai dengan moral secara baik. Di antara berbagai kebijaksanaan dan tindakan yang sama baiknya, kebijaksanaan atau tindakan yang mempunyai manfaat terbesar adalah tindakan yang baik, atau sebaliknya, kebijakan atau tindakan yang sama-sama merugikan. Kebijaksanaan atau tindakan yang baik dari segi moral adalah mendatangkan kerugian kecil atau terkecil. Di antara kebijaksanaan atau tindakan sama-sama mendatangkan manfaat terbesar. Kebijaksanaan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar bagi paling banyak orang adalah tindakan yang paling baik. Atau di antara kebijaksanaan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan kerugian terkecil.
Nilai positif etika utilitarianisme. 1. Rasional. Maksudnya prinsip moral yang diajukan oleh etika utilitarianisme ini tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku. Mungkin tidak kita pahami dan tidak bisa kita persoalkan keabsahannya. Justru sebaiknya, utilitarisme ini memberi kita kriteria objektif dan rasional mengapa suatu tindakan dianggap baik. 2. Menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Setiap orang dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan hanya memberi kriteria objektif dan rasional. 3. Universalitas mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral bukan karena tindakan itu mendatangkan manfaat atau akibat baik dan dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral bukan karena tindakan itu, melainkan karena tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar bagi semua orang berkait, termasuk orang yang melakukan tindakan itu. Karena itu, utilitarianisme ini tidak bersifat egois. Utilitarianisme sebagai proses dan standar penilaian. Secara umum, etika utilitarisme dapat dipakai dalam dua wujud yang berbeda. Pertama, etika utilitarianisme dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan ataupun bertindak. Kedua, etika utilitarianisme juga dipakai sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan. Analisa keuntungan dan kerugian. Utilitarisme sangat cocok dan sering dipakai untuk membuat perencanaan dan evaluasi bagi tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Karena itu, kebijakan ini dipakai secara sadar atau tidak sadar dalam kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan semacamnya yang menyangkut kepentingan umum. Dalam pengembangan industri, peningkatan ekspor, bahkan pemberian modal monopoli, dan banyak kebijakan serupa sering disadari atau tidak selalu digunakan dasar pemikiran kepentingan banyak orang. Dalam bidang ekonomi, etika utilitarisme sangat relevansi yang kuat dengan teori optimalisasi dari Pareto yang menilai baik buruknya suatu sistem ekonomi. Suatu sistem ekonomi akan dinilai lebih baik kalau dalam sistem itu paling kurang satu orang akan menjadi lebih baik keadaannya, dan tidak ada orang yang lebih baik buruk keadaannya dibandingkan dengan sistem lainnya. Utilitarisme juga relevan dalam konsep efisiensi ekonomi. Prinsip efisiensi menekankan agar dengan menggunakan sumber daya input sekecil mungkin dapat menghasilkan produk atau output sebesar mungkin. Dengan menggunakan semua perangkat ekonomi harus digerakkan sedemikian rupa untuk mencapai hasil terbesar dengan menggunakan sumber daya sekecil mungkin. Dalam bidang bisnis, etika utilitarisme juga mempunyai relevansi yang sangat kuat. Secara khusus, etika ini diterapkan secara sadar atau tidak dalam apa yang dikenal dengan dalam perusahaan the best cost and benefit analysis, yang intinya berarti evaluasi kegiatan bisnis suatu perusahaan dalam skala aspek produksi, promosi, penjualan, dan pembukaan cabang, penambahan tenaga, serta penambahan modal dan lain-lainnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelemahan etika utilitarianisme. Melihat daya tarik yang diberikan oleh etika utilitarianisme, ternyata terdapat bantahan dan kelemahan dari etika tersebut. Yang pertama, melihat manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas, sehingga dalam kenyataan praktisnya malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit, dikarenakan manfaat bagi manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Sebuah tindakan bisnis bisa sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kepada sekelompok orang. Contohnya, industri di pedesaan. Industri di pedesaan menguntungkan untuk seorang karena terdapat lapangan kerja baru, kemudian kemajuan desa tersebut. Tetapi di antara keuntungan tersebut terdapat kerugian yang ditimbulkan dari industri tersebut. Yang pertama, contohnya terdapat
bising, suasana bising karena industri tersebut. Yang kedua, dengan adanya polusi udara, polusi air ataupun polusi tanah. Itu kelemahan dari etika utilitarisme yang pertama. Kemudian yang kedua, pendekatan persoalan klasik yang lebih filosofis sifatnya adalah bahwa etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius suatu nilai tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Padahal sangat memungkinkan terjadinya suatu tindakan yang tidak baik tetapi ternyata menimbulkan keuntungan atau manfaat. Kelemahan yang ketiga, dalam kaitan dengan itu, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang. Akibatnya, kendati seseorang punya motivasi yang baik dalam melakukan tindakan tertentu, tetapi ternyata membawa kerugian yang besar bagi banyak orang, tindakan ini tetap dinilai tidak baik dan tidak etis. Padahal dalam banyak kasus sering kita tidak dapat meramal dan menduga secara persis konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Kelemahan yang keempat adalah, atau yang terakhir, variabel yang dinilai tidak semua bisa dikuantifikasi. Karena itu sulit sekali mengukur dan membandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada. Secara khusus sulit untuk menilai dan membandingkan variabel moral yang tidak bisa dikuantifikasi. Populasi udara, contohnya populasi udara, hilangnya air bersih, kenyamanan dan keselamatan kerja, kenyamanan produk, dan seterusnya, termasuk nyawa manusia, tidak bisa dikuantifikasi dan sulit untuk dipakai dalam menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat. Contoh kasus, Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Pada mulanya, Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk. Seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelanjaan untuk mengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Adapun dampak positif adanya Indomaret, banyak pilihan produknya, tidak perlu harus ke mall untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Terlihat lebih terjamin kebersihannya dibanding dengan pasar atau warung-warung kecil lainnya. Harganya lebih murah dibanding harga di mall, adanya diskon pada setiap produk, dan juga dampak negatif adanya Indomaret, mematikan warung-warung kecil atau pasar. Warung-warung kecil jadi sepi. Yang terakhir, masyarakat menjadi konsumtif. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.